Melakukan korupsi menilai uang orang tua nampaknya seorang remaja yang dipercaya keluarganya berbuat jalan pintas karena dirinya ogah ditagih bahkan kesal pada orang rumah. Kejadian ini sendiri terjadi di kota Depok. Terdapat permasalahan di salah satu keluarga hingga akhirnya sang ibu tak ada dihabisi anaknya sendiri. Sementara sang ayah sempat masuk rumah sakit namun terselamatkan. Rumah terbilang cukup mewah di Jalan Gang Tagok Tapos Depok. Di dalamnya terdiri ada ayah, ibu, dan 2 anak. Ayah sendiri bernama Bakti Ajis Munir berusia 49 tahun. Sementara sang ibu bernama Sri Widya Stuti berusia 42 tahun. Punya 2 anak pertama bernama Rifki Aziz, sementara anak yang kedua si bungsu perempuan yang masih sekolah dasar. Menurut para tetangga menyebutkan kalau Rizky anak dari keluarga ini dikenal pendiam tak bergaul, bahkan para tetangga tak pernah melihat Rizky keluar rumah. Berbeda dengan sang ayah yang memang dikenal baik, ramah, dan juga kerap berkumpul dengan para tetangga, selalu membantu para tetangga, juga sering melakukan kegiatan bersama para tetangga lain, tak pernah memberikan batasan. Ajis dan Sri punya usaha sendiri mengelola perusahaan kardus. Ajis dan Sri sendiri memang punya usaha sendiri mengelola kardus besar dengan punya 3 toko gudang. Kini tak lama Ajis sendiri meminta sang anak untuk bergabung. Mengingat sang anak Rifki sendiri sudah besar, sudah kuliah semester 5. Ajis berharap kalau sang anak bisa meneruskan usahanya. Bahkan berharap sang anak juga bisa belajar banyak darinya hingga jauh lebih sukses. Ajis sendiri nampaknya mempersiapkan Rifki untuk jadi penerus. Diajarkan berbagai cara memasok, menjual, dan juga mengurus keuangan perusahaan. Namun di hari Kamis tanggal 10 Oktober 2023, Rifki mengantarkan sang adik ke sekolah. Tak lama Rifki pun pulang. Di siang hari ada pelanggan Ajis meminta stok kardus. Mencari stok ke pegawainya Agus, masuk ke rumah meninggalkan Agus. Namun 5 menit kemudian tak lama Agus pun dikagetkan dengan teriakan meminta tolong. Agus sendiri tak tahu kalau di dalamnya bukan hanya Ajis dan Sri yang ada di rumah, melainkan ada sang anak Rifki. Semula di pikiran Agus kalau Rifki masih mengantarkan sang adik, namun ternyata Rifki pun sudah pulang. Agus yang langsung masuk ke dalam rumah nampaknya mendapatkan teriakan dari kamar Rifki. Saat itu Agus pun mencoba membuka pintu namun terkunci. Tak lama Agus pun berlari meminta tolong kepada para tetangga dan juga customer yang ada di sana hingga akhirnya semuanya masuk dan mencoba mendobrak pintu. Saat pintu berhasil didobrak ternyata di dalamnya ditemukan Ajis dengan Rifki yang memang sudah berlumuran cairan merah, bahkan salah satunya memegang senjata tajam. Saat Agus keluar ternyata menemukan Ibu Sri memang sudah tak bernyawa berlumuran cairan merah dan mendapatkan banyak tikaman. Sontak saja para warga di sana langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib dan di sana pun mencoba membantu. Rifki nampak diam tak bisa berbuat apa-apa dan seakan menyerahkan diri kepada para warga. Sementara akhirnya para warga berhasil membawa Ajis ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Mendapat laporan ini pihak kepolisian pun akhirnya datang ke TKP. Saat datang ke TKP pun langsung mengamarkan Bu Sri ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sementara Rifki sendiri langsung diamankan ke pihak yang berwajib dan dimintai keterangannya. Dari sana Pak Ajis tahu kalau sang istri sudah tak bernyawa, hanya bisa menjerit dan histeris. Tak menyangka pelakunya anak sendiri dan tak mengerti apa yang terjadi. Pak Ajis sendiri berhasil diselamatkan dengan melakukan perawatan. Sementara keluarga lainnya menunggu di rumah. Usai dilakukan otopsi, jasad Ibu Sri sendiri dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Anak bungsu dari Pak Ajis, adik dari Rifki sendiri kaget tak tahu apa yang terjadi hingga dirinya pun histeris, kini dirawat oleh keluarga lainnya. Rifki diamankan dibawa ke Polres Cimanggis. Saat diinterogasi akhirnya mengakui perbuatannya, mengakui kalau motifnya sakit hati kepada keluarga sendiri. Tak suka cara orang tuanya marah, Rifki pun menyebutkan kalau alasannya kerap dimarahi ibu dan ayahnya. Apalagi Rifki kesal karena sang ayah kerap membahas bisnis yang tak bagus. Ternyata permasalahannya Rifki dicurigai sang ayah karena melakukan penilapan uang perusahaan. Rifki sendiri dinilai tak transparan, bahkan mengaku dirinya sakit hati karena dituduh oleh sang ayah. Rifki disebutkan tak pernah buat bangga orang tua. Sejak kecil Rifki mengaku kalau dirinya kerap dimarahi dan jadi pelampiasan orang tuanya, berbeda dengan sang adik bungsu yang memang seorang anak perempuan. Kali ini Rifki pun kesal karena ternyata permasalahan keuangan membuat dirinya tak dihargai di rumah, hingga akhirnya saat pulang mengantari sang adik, Rifki bertemu sang ibu. Merasa punya dendam kepada sang ibu, Rifki pun akhirnya membawa senjata tajam dan menikam sang ibu beberapa kali hingga akhirnya sang ibu jatuh tak bernyawa. Sementara tak lama Ajis melihat sang anak melakukan tindakan itu kepada istrinya, Ajis pun ngamuk. Ajis langsung menyeret Rifki ke kamar dan keduanya terjadi pertikaian. Hingga akhirnya Rifki pun mencoba melakukan penikapan kepada sang ayah, namun sang ayah melawan.
Di sana pula Rifki meminta maaf kepada sang ayah dengan penuh tangisan, namun nampaknya sang ayah hanya ingin merebut senjata tajam yang dipegang oleh Rifki, namun nampaknya keduanya terjadi pergulatan. Ajis merasa kehilangan istri untuk selamanya dan si anak bungsu pun kehilangan ibu untuk selamanya. Namun Ajis pun bingung karena pelakunya adalah anak sendiri. Rifki sendiri menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis 11 tahun penjara. Rifki meminta maaf kepada sang ayah dan kepada adiknya. Rifki pun berjanji dirinya akan bertobat dan meminta kesempatan kepada sang ayah. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.